Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series dari film Road of the Ancient Gold Grave untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lim Feng mencoba menggunakan tubuh Dharma jiwa ilahinya untuk menyerangnya. Semua orang di sana pun terkejut melihat tubuh Dharma Lim Feng. Lalu, Lim Feng mengeluarkan teknik pedang 10.000 sambaran gunturnya. Lim Feng pun terluka karena mengerahkan semua kekuatannya yang tersisa. Tapi ia harus bisa mengalahkan semua praktisi iblis yang ada di sana. Para praktisi klan iblis pun ketar-ketir melihat pedang Lim Feng yang begitu banyak. Mereka mencoba memblokir serangan Lim Feng dengan kekuatannya. Namun apa daya, serangan pedang Lim Feng terlalu kuat dan membuat mereka terpental dan terluka. Tuan Muda Zhang pun terkejut melihat kekuatan Lim Feng yang begitu kuat. Di sana, Peri Xiaoyu sangat kagum dengan Lim Feng yang masih begitu muda tapi sudah bisa melawan praktisi di ranah yang lebih tinggi. Lalu, senior makam pedang muncul dan mengatakan kalau kedua praktisi klan iblis tersebut memiliki kekuatan ranah transcendent. Dan dengan kekuatan Lim Feng saat ini, jika ingin membunuhnya harus menggunakan 2 logam pembunuh, yaitu 2 pedang dewanya. Namun Lim Feng tidak mau menggunakannya karena banyak orang di sana dan ia takut akan menimbulkan masalah tanpa akhir. Seniornya juga meminta Lim Feng untuk jangan mengekspos pedang dewa terlebih dahulu. Dan salah satunya Lim Feng harus meminjam kekuatan. Di sana kedua praktisi ras iblis juga hanya bisa menggunakan logam pembunuh untuk mengalahkan Lim Feng. Tapi ia takut jika menggunakannya, praktisi Kuan dan kuil Wei Shen akan datang. Para praktisi Zonzo juga terkejut melihat Lim Feng yang bisa melawan praktisi transcendent dari ras iblis. Nona Liuli juga mengatakan kalau Lim Feng yang hanya di ranah Devil Martial tapi bisa memukul mundur praktisi transcendent. Lalu para praktisi ras iblis itu mengaktifkan esensi iblisnya yaitu token iblis surgawi. Lim Feng tahu kalau token iblis tersebut memiliki kekuatan yang sebanding dengan ranah Feng Span. Di sisi lain, para tetua terkena racun yang dimasukkan ke dalam minuman oleh tetua Lei Yi yang bersekongkol dengan ras iblis. Guru Wei Chang sangat terkejut ternyata para iblis tersebut sudah berada di ranah transcendent. Lalu tetua Lei Xiao sangat kesal dengan tetua Lei Yi yang telah berkhianat dan meracuni para praktisi dan para murid klan lainnya. Tuan Lei Yi pun menjelaskan kenapa ia berkhianat. Ia mengatakan di waktu yang lalu, demi menyelamatkan istrinya, ia mengambil 1 ginseng darah. Tapi lengannya ditebas oleh tetua Lai dan membuat istrinya mati karena marah besar. Sejak saat itu, ia bersumpah ia ingin tetua klan Lai membayar dengan setimpal. Ia pun meminta semuanya untuk menyerang para tetua di sana. Di saat bersamaan, leluhur sekte pedang surgawi yaitu leluhur Su meminta tetua Lai untuk mengaktifkan formasi di aula. Di sana tetua Lei pun menjawab kalau ia masih bisa mengaktifkan dengan kekuatan yang tersisa. Leluhur pun meminta tetua Lei untuk langsung mengaktifkan formasinya dan dia akan menyerang para ras iblis. Seketika leluhur Lei langsung mengaktifkan formasi leluhurnya. Di saat mereka akan menyerang para tetua, leluhur Su langsung menggunakan 36 pedang astra langitnya. Para ras iblis pun dengan mudah dibunuh olehnya. Tetua Lei pun sangat terkejut karena ras iblisnya dengan mudah dikalahkan olehnya. Salah satu tetua di sana pun mengatakan kalau leluhur Su sudah mencapai Heaven Span setengah langkah. Seketika tetua Lei pun kebingungan dan ia memilih bunuh diri dengan meminum pil racun. Para tetua klan Lei pun berterima kasih kepada leluhur Su atas pertolongannya. Lalu penguasa kota Lei mengatakan kalau putranya mengirimkan transmisi kepadanya. Kalau ada seorang praktisi transcendent di luar dan hidup matinya sedang dipertaruhkan. Leluhur Su pun berkata untuk jangan khawatir karena murid pedang surgawinya yaitu Lim Feng pasti bisa mengatasinya. Mereka pun semua terkejut. Lalu
Leluhur Su meminta penguasa kota Lai untuk melanjutkan mengaktifkan formasi tingkat dewa kota Laize. Penguasa kota Lai pun berkata kalau kekuatan cadangannya tinggal sedikit dan ia takut tidak akan bisa mengontrol kekuatan formasi. Namun leluhur Su meminta tetua Lai hanya untuk mengaktifkan saja. Seketika penguasa kota Lai pun mengaktifkan formasi leluhur bersama dengan putranya. Kita kembali ke Lin Feng. Di sana Nona Lai sangat senang karena formasi tingkat dewa klannya telah diaktifkan. Lin Feng pun tahu kalau formasi tersebut mengandung kekuatan guntur. Di sana para ras iblis pun terkejut karena formasi leluhur di kota Laize bisa diaktifkan. Ia mengira kalau para praktisi tersembunyi di kota Laize memicu formasi leluhur tersebut. Jadi mereka pun mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang Lin Feng. Lalu Lin Feng tidak tinggal diam, ia langsung membangkitkan segel dewa pedangnya untuk mengkonternya dan menyatukannya. Ia juga menggunakan wujud niat pedangnya untuk menyerangnya. Formasi leluhur kota Laize juga diserap olehnya dan membuat Tuan Muda Lai sangat terkejut karena Lin Feng bisa menyerap kekuatan formasi tingkat dewanya. Nona Liuli tahu kalau Lin Feng telah memadatkan kekuatan formasi tingkat dewa untuk digunakan sendiri. Di dalam aula, penguasa kota Laize juga sangat terkejut karena formasi leluhurnya bisa dikumpulkan sepenuhnya oleh Lin Feng. Lalu, para praktisi ras iblis pun kewalahan menahan serangan Lin Feng. Ia tahu kalau Lin Feng sedang mengumpulkan kekuatan formasi dewa di kota Laize. Ia pun tidak ingin membiarkan Lin Feng terus-menerus memadatkan kekuatan formasi dewanya. Ia langsung menyerang Lin Feng dengan teknik iblisnya. Namun, serangan Lin Feng sangat kuat dan membuat dirinya terkena niat pedang Lin Feng. Ia pun langsung mati tak berdaya. Para praktisi iblis yang lainnya pun memilih melarikan diri. Namun mereka semua terkena serangan Lin Feng dan membuat semua praktisi ras iblis yang ada di sana mati tak tersisa. Di saat bersamaan, penguasa kota Laize dan yang lainnya pun datang untuk menemui Lin Feng. Ia menanyakan keadaan semua orang yang ada di sana. Lalu Nona Liuli mengatakan kalau semuanya selamat berkat Lin Feng. Penguasa kota Laize sangat kagum dengan Lin Feng dan ia tidak menyangka kalau Qingzhou Selatan benar-benar melahirkan seorang jenius surgawi. Ia juga menanyakan keadaan Lin Feng. Lalu Lin Feng berkata kalau ia hanya kelelahan karena menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Penguasa kota Laize tahu bagaimanapun kota Laize-nya telah diselamatkan oleh Lin Feng dan klannya akan selalu mengingatnya. Seketika, Elang Sotian pun muncul dan mengatakan kepada tetua Lai untuk jangan berbicara tanpa tindakan. Jiwa Lin Feng juga terluka, jadi ia meminta tetua Lai untuk memberikan obat suci ribuan tahun untuk menyembuhkannya. Penguasa kota Lai pun langsung memberikan obat mujarab untuk menyembuhkan luka dalam Lin Feng. Lalu leluhur Su berkata kepada semuanya, meski ras iblis sudah dimusnahkan, tapi tidak menjamin mereka akan menyerang kembali. Ia meminta menyingkirkan para pengkhianat terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Lin Feng telah memulihkan kekuatannya kembali. Ia tahu kalau bukan karena kota Laize mengaktifkan formasi tingkat dewa, kemungkinan akan sangat sulit untuk membunuh praktisi Transcendent. Dan ia harus segera mungkin mencapai ranah nirvana. Lalu Lin Feng harus menemukan cara menemukan lebih banyak cairan ilahi untuk membantu roh pedang dewa memulihkan kekuatannya. Di sisi lain dari kota aula penguasa kota Laize, Tuan Muda Lai dan tetua Yai Hailan datang untuk menemui tetua Lai. Tuan Muda Lai menanyakan keadaan ayahnya yang terkena racun. Ia pun mengatakan kalau ia tidak apa-apa dan hanya menganggap enteng serangan ras iblis. Kedepannya, ia akan bergabung dengan kekuatan Zhongzhou. Di sana juga ada seorang jenius muda dari klan Li, yaitu Li Qingsheng. Ia menanyakan bagaimana cara membunuh praktisi di ranah Transcendent, padahal tetua Lai terkena racun. Ia pun menjelaskan kalau semua itu berkat leluhur Su dari sekte pedang surgawi dan tindakan Lin Feng. Beberapa waktu kemudian, tetua Lai pun memeriksa Nona Liuli. Ia sangat kagum dengan Lin Feng dan ia bertanya kepada Nona Liuli kenapa Lin Feng bisa menyingkirkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Nona Liuli pun menjawab kalau semua itu adalah teknik rahasia milik Lin Feng. Di sana, pamannya juga berkata kalau Lin Feng memang sosok yang mengesankan. Nona Liuli takut kalau Lin Feng akan sengaja disakiti jika memasuki kota Wushen. Namun karena Lin Feng telah menyelamatkan Nona Liuli beberapa kali, jadi tetua Li akan melindungi Lin Feng di saat di kota Wushen. Seketika, Nona Liuli pun sangat senang karena pamannya akan membantu Lin Feng. Ia juga berjanji kuil Wushen tidak akan membiarkan orang lain merundungnya.
Waktu pun telah berganti. Tetua Li menemui Lim Feng dan berterima kasih mewakili klan Yi-nya karena telah menyembuhkan Nona Liu Li. Ia tahu kalau usia Lim Feng masih 18 tahun dan Lim Feng sungguh pahlawan muda yang luar biasa. Ia sangat yakin kalau Lim Feng bisa memenangkan posisi pertama di seleksi dewa. Lim Feng pun terkejut. Lalu Tetua Li menjelaskan kalau seleksi dewa adalah ujian surgawi dari berbagai wilayah yang diadakan di kuil Wushen. Jika bisa menempati 3 tersisa maka dapat mengamati monumen dewa dan memahami rahasia seni bela diri tingkat dewa. Dan ia juga mengatakan kalau di Yezhou Utara juga ada jenu surgawi. Dan orang tersebut adalah tuan putri dari dinasti Beihe yang bernama Wu Xianying. Dan Nona Wu Xianying kabarnya juga bisa menekan klon iblis seperti Lim Feng. Tetua Li juga meminta Lim Feng untuk jangan menekan diri sendiri. Karena ayah Lim Feng pernah meninggalkan token dewa perang kepadanya. Dengan token tersebut, Lim Feng dapat memasuki kolam dewa di kuil Wushen untuk membersihkan tubuhnya yang bisa meningkatkan kekuatannya. Ia juga meminta Lim Feng untuk pergi ke kota Wushen esok hari. Dan ia akan melapor masalah Lim Feng kepada tetua kuil Wushen untuk mendiskusikan dan memutuskan kapan kolam dewa akan dibuka. Beberapa waktu kemudian, Lim Feng ingin menguasai beberapa keterampilan tingkat dewa. Ia pun pergi ke makam pedang dewa. Sesampainya di sana, Lim Feng memberitahu kepada seniornya kalau ia ingin mencari keterampilan dewa. Seniornya menjelaskan kalau di makam pedang dewa ada prasasti Ponik. Dan di antaranya ada misteri kekuatan magic clan Ponik. Karena Lim Feng memaukan martial soul Ponik, maka ia bisa mengetahui tentang kekuatan magicnya. Lim Feng pun berterima kasih dan langsung pergi menuju makam dewa prasasti Ponik. Sesampainya di sana, Lim Feng terkejut karena ternyata Ponik tersebut adalah Ponik Nirvana yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Lim Feng langsung mempelajari dan mempraktikkan keterampilan Ponik tersebut. Tak perlu waktu yang lama, Lim Feng pun berhasil menguasainya. Lim Feng juga ingin mempelajari cara bertarung burung Ponik tersebut, yaitu Ponik 9 bentuk dan cakar naga pengurung Ponik. Lalu seniornya menjelaskan kalau martial soul Ponik menghasilkan kekuatan magic garis keturunan sendiri. Semakin tinggi tingkatan martial soul-nya, kekuatan magicnya pun semakin kuat dan sempurna. Lim Feng langsung mempraktekkan dan mempelajari teknik 9 bentuk dan cakar naganya di sana. Waktu pun telah berganti. Penguasa kota Laize mengumumkan kalau formasi teleportasi di kuil Wushen telah diaktifkan. Ia pun meminta semua murid masuk ke dalam formasi tersebut. Sesampainya di kuil Wushen, ada praktisi pemandu yang mengantarkan semuanya ke villa Wushen. Di sana, praktisi pemandu mengatakan kepada Lim Feng kalau para tetua kuil Wushen ingin bertemu dengannya. Dan ia beralasan kalau para tetua akan mendiskusikan masalah pembukaan kolam dewa untuk Lim Feng. Lim Feng pun sedikit curiga kenapa bukan Paman Li yang mengantarkannya. Jadi ia ingin membawa adiknya dan leluhurnya untuk ikut bersamanya. Di perjalanannya, Lim Feng semakin curiga kenapa ia dibawa ke aula samping, bukan aula utama. Di sisi lain, Tuan Muda Lai dan yang lainnya sangat senang karena Lim Feng sudah masuk ke dalam perangkapnya. Ia tahu kalau di dalam aula samping terdapat formasi dewa. Dan dipastikan Lim Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kembali ke Lim Feng. Sesampainya di sana, Lim Feng meminta semua untuk berhati-hati. Karena Lim Feng tahu kalau di sana ada tetua dari naga hitam yang pernah dikalahkan oleh Lim Feng. Lim Feng pun memberi hormat kepada para tetua di sana. Tetua kuil pertama yaitu Tuan Xiang terkagum dengan Lim Feng yang masih begitu muda tapi bisa mengalahkan iblis di ranah Transcendent. Lalu Lim Feng mengatakan kalau kedatangannya karena ingin menggunakan token dewa perang yang ditinggalkan ayahnya untuk masuk ke dalam kolam dewa. Namun, di sana tetua kuil ketiga kuil Wushen yaitu Tuan Duang Jingde tidak mau membahas token dewa. Dan ia ingin menanyakan kepada Lim Feng tentang status adiknya yaitu Nona Xiang. Ia tahu kalau adiknya Lim Feng memiliki garis keturunan ras Nether yaitu tubuh perang Ashura. Lim Feng mulai mengerti kalau para tetua ingin mengintegrasi dirinya. Tetua kuil juga mengungkit tentang Lim Feng yang pernah mencegah menegakkan keadilan di Kekaisaran Tianwu. Lim Feng pun bertanya hukum kuil Wushen apa yang tidak bisa ditegakkan. Tetua kuil menjelaskan kalau di Kekaisaran Tianwu, kuil Wushen akan mengintegrasi adik Lim Feng, tapi Lim Feng memilih melawan dan melukai bawahannya. Lim Feng menjelaskan kalau adiknya tidak pernah menyakiti siapapun, dan atas dasar apa tetua kuil mengintegrasinya. Tetua kuil sangat kesal dan mengatakan kalau itu semua menyangkut adik Lim Feng yang telah menggunakan tubuh Dharma Asura dari ras Nether.
Lim Feng pun mengatakan kalau ayahnya sangat besar dalam kontribusi menekan iblis dan menjadi seorang pahlawan. Tapi Kuil Wuchen sangat arogan dalam memperlakukan putri seorang pahlawan. Dan atas dasar apa Kuil Wuchen ingin memenjarakan adiknya? Lalu tetua kedua Kuil Wuchen yaitu Lia Houyan sangat marah kepada Lim Feng dan langsung menyerangnya. Lim Feng pun masih bisa menangkis serangannya. Lim Feng juga mengatakan kalau Kuil Wuchen tidak masuk akal. Lim Feng menjelaskan kalau adiknya tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kenapa Kuil Wuchen langsung menilainya juga menilai Lim Feng tidak sopan? Dan apakah Lim Feng harus patuh dan menunggu untuk dieksekusi? Lalu tetua kuil menjelaskan kalau ia hanya ingin memastikan sesuatu kepada Lim Feng. Ia tahu kalau Lim Feng di saat berumur 16 tahun, Lim Feng telah memadatkan jiwa pedang tingkat kaisar dan martial soul-nya direbut oleh tunangannya. Namun hanya 2 bulan, Lim Feng berhasil memadatkan martial soul-nya lagi. Kekuatannya juga meningkat dengan pesat, dan setiap tempat yang Lim Feng masuki pasti ada iblis yang terlahir. Ia ingin tahu bagaimana Lim Feng memadatkan martial soul-nya kembali. Dan kenapa dalam 1 tahun bisa bersaing dengan iblis kuno. Lim Feng pun menjelaskan kalau semua itu adalah masalah pribadi dan tidak bisa disebarkan. Dan masalah ia bisa bersaing dengan ras iblis, ia meminta untuk menanyakan kepada Xiang Tian. Karena pada saat itu Xiang Tian juga berada di sana. Xiang Tian pun menjelaskan kalau ia memang berada di sana di saat Lim Feng bertarung dengan iblis siling. Dan yang ia tahu, Lim Feng tidak mengambil keuntungan. Tapi Lim Feng bisa keluar dari masalah tersebut dan membingungkan semua orang. Tetua kuil pun meminta Lim Feng untuk bekerja sama dengannya. Dan jangan mempersulit Kuil Wuchen-nya. Lalu Lim Feng mengatakan bekerja sama dalam hal apa? Tetua kuil pun menjelaskan yang pertama, ia meminta Lim Feng menceritakan secara detail bagaimana Lim Feng bisa mengalahkan klon Raja Iblis setiap saat. Dan yang kedua, ia ingin memasuki ke dalam lautan jiwa Lim Feng dan mencarinya. Lalu Lim Feng tahu apa sebenarnya tetua kuil inginkan. Dan integrasi tentang ras iblis hanyalah kamuflase saja. Lim Feng juga tahu kalau tetua kuil hanya memanfaatkan kesempatannya untuk memasuki lautan jiwa Lim Feng. Tapi Lim Feng tahu kalau mereka ingin masuk ke dalam lautan jiwanya, itu tidak mudah, bahkan praktisi Ranah Heavenspan juga tidak bisa. Lim Feng pun menjelaskan kalau lautan jiwa adalah tempat bersemayam jiwa seseorang. Ia tidak akan membiarkan orang lain mengintipnya. Terlebih lagi, setiap praktisi memiliki rahasianya sendiri. Lim Feng juga menyindir kepada tetua Xiang apakah tetua Xiang juga akan mengungkapkan rahasianya kepada semua orang. Dan atas dasar apa tetua kuil menuduh Lim Feng berkolusi dengan iblis. Apakah semua itu karena tetua Xiang adalah tetua Kuil Wuchen? Tetua Xiang pun beralasan kalau Kuil Wuchen-nya adalah untuk melindungi dunia. Dan ia sebagai tetua Kuil Wuchen berhak mencari tahu apa yang salah dengan Lim Feng. Ia pun langsung menekan Lim Feng dan yang lainnya dengan kekuatannya. Leluhur Su tahu kalau ketua Kuil Wuchen berada di ranah Heavenspan dan ia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ia pun terpental oleh tekanannya, namun Lim Feng masih bisa dengan mudah menahannya. Lim Feng pun sangat marah dan mengatakan atas dasar apa tetua Xiang mewakili Kuil Wuchen dan semuanya tidak layak menghakiminya. Lim Feng langsung mengeluarkan cermin matahari kecilnya dan bersiap untuk menyerang. Lim Feng juga mengatakan kalau para tetua kuil menggunakan kekuatan hanya untuk menekan orang lain. Tetua kuil dengan sombongnya mengatakan kalau Lim Feng hanyalah seorang pahlawan muda. Bahkan seekor naga juga harus tunduk kepadanya. Ia akan memberi satu kesempatan lagi kepada Lim Feng dan meminta Lim Feng membuka lautan jiwanya dan membiarkan ia menjelajahinya. Kalau tidak, ia akan menggunakan cara yang kasar. Lim Feng tahu kalau tetua kuil hanya ingin mengintip lautan jiwanya dan mencuri teknik rahasianya. Orang seperti itu sama sekali tidak layak. Tetua kuil pun sangat marah dan langsung menekan Lim Feng kembali dengan kekuatannya. Ia berkata kalau ia adalah praktisi Ranah Heavenspan dan ia beralasan tidak mungkin mencuri teknik rahasia Lim Feng. Di saat Lim Feng kewalahan, senior makam pedang pun muncul dan mengatakan kalau semuanya adalah bajingan yang sok suci. Tekanan tetua Xiang pun dengan mudah dihalonya. Mereka tahu kalau kekuatan tersebut sangat kuat dan tidak kalah dengan Ranah Heavenspan. Leluhur Su tahu kalau kekuatan Lim Feng meningkat dan melampaui Ranah Heavenspan. Para tetua pun bertambah curiga dengan Lim Feng dan ia ingin tahu pecahan jiwa ras iblis apa yang bersembunyi di tubuh Lim Feng. Tetua kuil juga mengira kalau ternyata di tubuh Lim Feng ada pecahan sisa Raja Iblis. Ia mengatakan kepada Lim Feng kalau sekarang buktinya sudah kuat. Lim Feng pun membela diri kalau ia berjalan tegak lurus dalam kebenaran.
dan ia tidak takut dengan fitnahan para tetua kuil. Tetua Siang juga mengatakan kalau di sana ada formasi tingkat dewa. Mereka pun langsung mengaktifkan formasi tingkat dewanya untuk mengurung Lim Feng. Leluhur Su terkejut karena setiap binatang suci dalam formasi tersebut sudah mencapai ranah Heaven Span. Tetua kuil pun ingin tahu bagaimana Lim Feng lepas dari formasi tingkat dewanya. Di saat mereka akan membunuh Lim Feng, formasi tersebut pun langsung hancur dan lenyap. Mereka semua pun terkejut. Senior makam dewa pun menampakkan wujudnya dan mengatakan kalau semuanya adalah kawanan manusia bodoh. Lim Feng juga langsung mengaktifkan pedang jeninya untuk dikendalikan oleh seniornya untuk menyerangnya. Para tetua kuil langsung memandatkan tubuh Dharma Material Soul-nya untuk menangkisnya. Para tetua yang lainnya juga langsung mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk menyerang Lim Feng dan membuat senior makam pedang dewa sangat marah. Ia langsung menggunakan teknik tapak matahari surgawinya untuk mengcounternya. Para tetua pun kewalahan dan akan memanggil tetua tertinggi kuil Wusheng-nya. Namun senior makam pedang tidak membiarkan mereka menyelamatkan diri begitu saja. Ia langsung menggunakan niat pedangnya untuk menyerangnya dan membuat para tetua ketakutan. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih semuanya.